Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM N01265. Saya mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mereview mengenai webinar Dreamsea manuskrip dengan tema pemanfaatan manuskrip dalam bidang akademik yang menghadirkan 3 pembicara hebat, yaitu Giuseppina Monaco dari University of Naples Orientali, Italia, Muhammad Nida Dahlan dari Dreamsea UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Asep Yuda Wirajaya dari Manasa Solo UNS Surakarta, Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan pada 8 Desember 2021 melalui via Zoom meeting dan live on YouTube Dreamsea Manuskrip. Dalam pengantar webinar Dreamsea, webinar ini menampilkan sebuah tayangan video yang di dalamnya terdapat perempuan melakukan sinden dengan suara yang merdu. Pada tayangan video tersebut menampilkan sebuah manuskrip. Dalam video itu juga menjelaskan tentang peristiwa hujan di negara Mekah pada tahun 1327 bulan Haji 21 hari waktu subuh. Dan pada tahun 1333 Hijriah tidak adanya orang berangkat haji dikarenakan Istanbul berperang terlalu kuat. Kapal pun tidak datang dan semua barang terlampaui. Tahun 1334 Sayyidina Muhammad Madani di Mekah menjelaskan juga makna dari manuskrip, yang mana manuskrip merupakan sumber tertulis peninggalan nenek moyang untuk generasi. Keberadaannya dibutuhkan untuk inspirasi dalam sebuah permasalahan kehidupan atau intelektual, individual kehidupan pribadi manusia. Dapat juga permasalahan identitas, permasalahan kebangsaan. Di Indonesia, keberadaan manuskrip melimpah dan telah didukung oleh berbagai pihak. Berbagai pelestarian manuskrip telah digelorakan seiring dengan kampanye yang digelorakan khususnya dalam media elektronik. Bahkan upaya tersebut telah didukung oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Regulasi tersebut mempertegas posisi manuskrip sebagai objek kebudayaan yang bukan hanya dilestarikan dan disimpan tapi mesti diketahui isinya oleh masyarakat. Nah, materi pertama adalah pemanfaatan manuskrip digital oleh Asep Wirajaya. Dalam perkenalan dari Bapak Asep Wirajaya, ia menjelaskan terlebih dahulu mengenai naskah kuno yang telah dipandang sebelah mata. Padahal nilai kearifan lokalnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi. Tantangan dan peluang yang ada perlu disikapi secara bijak. Problem dan tantangan yang ada di Indonesia, keberadaan naskah kuno terancam punah akibat iklim yang begitu ekstrim dan bencana alam yang selalu mengancam minimnya aktivitas digitalisasi. Nah, digitalisasi ada 3 tahapan. Yang pertama, membuat versi digital dari manuskrip yang telah ditentukan. Yang kedua, manuskrip versi e-manuscripts telah diunggah di website museum, perpustakaan, ataupun institusi. Tahap yang ketiga, pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya website komunitas Cangka dan Sagra. Pemanfaatan naskah digital dalam bidang akademik. Sebelum tahun 2006, digitalisasi belum masif terdengar sehingga mahasiswa selalu beranggapan dengan mitos bahwa mencari naskah itu sulit, sehingga peminat filologi sedikit. Kang Oman memperkenalkan digital dengan pelatihan sehingga sejak itu mahasiswa peminat filologi meningkat dan mahasiswa diperkenankan untuk mengetahui naskah digitalisasi dari luar negeri, yaitu dari British Library, Leiden, SOAS, Prancis, Malaysia, Dreamsea, Harvard Univ, Berlin, dan Singapura.
Adapun yang terdapat di dalam negeri yaitu Litbang Lektur Kemenag, PNRI, dan koleksi masyarakat. Digitalisasi mematahkan mitos seperti masa depan suram, lama lulus, dan naskah sulit. Filologi mematahkan mitos yang tadinya buruk menjadi baik. Masa tunggu kerja lebih cepat, skripsi lebih cepat selesai tepat waktu, PKM atau memanfaatkan naskah digital memberikan peluang ke mahasiswa untuk mempresentasikan dalam forum nasional dan internasional dan membuat jurnal artikel berbasis Sinta 2. Strategi yang diterapkan semester awal materi filologi telah dimasukkan tentang digitalisasi bahwa mencari naskah itu mudah. Masuk filologi semester 5 sudah mengancang-ancang skripsi agar di semester 6 skripsi sudah ditangani, sisa menyelesaikan analisis. Semester 7 selesai, semester 8 lulus. Pada semester lanjut lebih menekankan pada praktikum. Ada praktikum lab, filologi, digitalisasi, dan tekstologi. Bagaimana menangani naskah dan digitalisasi naskah. Strategi ketiga lebih melibatkan mahasiswa, yaitu mulai dari penelitian, proyek, dan pengabdian yang berkolaborasi antar dosen dan mahasiswa secara profesional. Selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan dalam seni pertunjukan. Yang pertama ada Ila Galigo, Sang Pangeran, Mata Ati, Retno Pembayun, Kale Bendu yang memperoleh respon baik dari luar negeri. Risang Tetuka diambil dari Serat Pustaka Raja Purwa yang ada di Museum Radio Pustoko di Solo. Risang Tetuka adalah naskah kuno yang menjadi kitab suci para dalang yang ditransformasikan ke dalam berbagai macam seni atau wayang kulit, wayang orang, sandiwara, drama, film, dan lain-lain. Dalam naskah itu juga ada cerita Watu Gunung yang ternyata cerita ini ada ditemukan di lereng Barang Gunung Lawu, sehingga menghilami mahasiswa untuk membuat film dokumenter. Dari naskah kuno ternyata ada upacara tradisi situsnya, dan itu menjadi sebagai inspirasi dari warga sekitar untuk terus melestarikan ketahanan pangan palawija atau telur ungu yang diekspor Korea Selatan dan Jepang sekitar 180 ton yang diproduksi dan diolah menjadi obat kanker. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang pemanfaatan manuskrip digital dalam bidang akademik. Pematerinya yaitu Giuseppe Pina Monaco. Giuseppe Pina Monaco dalam materinya ia menyampaikan bahwa penting membuat naskah Batak dalam bentuk digital dan di mana kesulitan sebagai ahli Batak. Pada umumnya, naskah Batak adalah naskah yang tertulis dalam surat Batak. Namun, pada penelitian yang dilakukan, selalu aksara Batak dipisah menjadi 5 toba. Itu bisa masuk akal hanya dalam teorinya, karena dalam praktik ada budaya yang terpisah. Ada naskah yang toba, angkolo, mandaling, pakpak, pakpak dairi, dan karo. Semua tercampur dan itu menjadi kesulitan buat peneliti. Dari segi aksara, selalu kami menangkap bahwa aksara Batak itu dipisah-pisah berdasarkan bahasa. Padahal dari segi praktik, waktu kita masuk dalam mempelajari suatu naskah, sama sekali tidak ada perbedaan dan kita bisa menemukan huruf yang lebih khusus toba dan mandaili. Dari segi media tulis, naskah Batak biasanya ada naskah bambu atau surat ancaman, surat cinta atau surat ratapan sedih. Ada naskah tulang atau ajimat dan naskah kulit kayu yang dibuat dengan kulit pohon Aquilaria, disusun oleh lak-lak atau permukaan tulisan dan kampak atau sampul. Buku catatan seorang pendeta Batak atau datu atau murid-muridnya sebagai pelengkap pengajaran lisan.
Dalam materi ini, Giuseppe Pina Monaco juga menyampaikan bahwa jumlah naskah Batak di dunia lebih dari 1.500 Batak Mas di 19 negara, yaitu Australia, Austria, Belgium, Netherlands, Denmark, Indonesia, Italia, Ireland, Jepang, Germany, Kanada, Malaysia, Prancis, Rusia, Switzerland, Ukraina, United States, United Kingdom, dan Vatikan. Mengapa semua naskah harus digital? Yang pertama, prevention. Sudut pandang itu jelas. Naskah tidak perlu diakses sesering mungkin dan mengurangi kemungkinan naskah akan rusak. Seperti naskah di Indonesia bahwa media tulis dan lain-lain mengalami kerusakan dan cepat rapuh, apalagi naskah dari kayu bisa tahan selama 100-200 tahun. Namun jika menggunakan digital akan bertahan lebih lama. Materi ketiga yaitu filologi milenial digital yang dibawakan oleh Muhammad Nida Dahlan. Tentang filologi di masa kini, tantangan untuk milenial meyakini bahwa manuskrip di Indonesia ini melimpah. Bahkan naskah telah menjadi identitas bangsa. Manuskrip itu menjadi inspirasi bagi pembentukan identitas Bhinneka Tunggal Ika. Namun sekarang bisa saja sepi tapi punya nilai yang kaya. Bagaimana generasi milenial mempromosikan naskah Nusantara seperti membuat artikel pendek di media online atau salah satunya berjudul Kitab Pengingat Lintas Generasi, sehingga itu bisa memperoleh banyak apresiasi dari berbagai pihak. Karena ujian bukan sekedar baca lalu menghafal langkah-langkah atau teori. Dengan mereka selain itu juga bisa memanfaatkan YouTube sebagai bahan ajar. Filologi di tangan generasi muda. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan pengkajian terhadap masalah Nusantara, filologi akan menemukan titik akhir. Tapi kemudian kita mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam menyajikan inovasi, itu dapat bertahan lebih lama di tengah menjamurnya naskah-naskah. Filologi identik dengan kekunoan, tapi tantangannya adalah bagaimana kita di era sekarang membuat suatu yang kuno menjadi kekinian dan menjadi keren. Itu dapat dilakukan dengan ilmu lain, kolaborasi dengan ahli-ahli lain, sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya bagi kemanusiaan dan dunia. Baik, terima kasih. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.